Widiawati. Saya Salsa Nabila Putri. Saya Maya Latifah. Saya Nafia Romianti. Kami akan presentasikan tentang konsep dasar akuntansi pemerintah daerah yang meliputi submateri organisasi sektor publik, Ruang lingkup akuntansi pemerintah, penyusunan kebijakan akuntansi, dan sistem pembukuan. definisi sektor publik. Menurut Mardiasmo, dipandang dari sudut ilmu ekonomi, sektor publik sering didefinisikan sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Persamaan sektor publik dan sektor swasta. Yang pertama, bagian dari sistem ekonomi negara. Yang kedua, menghadapi masalah yang sama. Yang ketiga, menghasilkan produk yang sama. Yang keempat, kedua sektor diatur oleh peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang disyaratkan. Perbedaan sektor publik dan sektor swasta. Yang pertama dari tujuan organisasi. Sektor publik bertujuan sebagai non-profit motif, sedangkan sektor swasta profit motif. Yang kedua, sumber pendanaan. Sektor publik sumber pendanaan berasal dari pajak retribusi, utang obligasi, pemerintah, laba BUMN atau BUMD, penjualan aset negara, dan sebagainya. Sedangkan sektor swasta dikelola dari pembiayaan internal, baik modal sendiri, laba ditahan, penjualan aset, dan pembiayaan eksternal seperti utang bank, obligasi, penerbitan saham. Yang ketiga, pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban sektor publik ditanggung kepada masyarakat dan parlemen, sedangkan sektor swasta pertanggungjawabannya dipegang oleh pemegang saham dan kreditor. Komponen lingkungan sektor publik. Yang pertama, faktor ekonomi. Yang kedua, faktor politik. Yang ketiga, faktor kultural. Dan yang keempat ialah demografi. ruang lingkup akuntansi pemerintah. Yang pertama, pengertian umum. Berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Republik Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, urusan pemerintah, otonomi daerah, asas otonomi, desentralisasi, dekonsentrasi, dan instansi vertikal. Berdasarkan ketentuan umum PP Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, meliputi akuntansi, standar akuntansi, kerangka konseptual akuntansi pemerintah, SAP berbasis akural, SAP berbasis kas menuju akural, dan sistem akuntansi pemerintah. Struktur pemerintah daerah meliputi pemisah kekuasaan, sistem pemerintah otonomi, pengaruh proses politik, dan pembayaran pajak dan pelayanan pemerintah. 3. Akuntansi pemerintah. Menurut Refri Sonbaswir, akuntansi pemerintah merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk tidak mencari laba. Dan menurut Abdul Halim, akuntansi pemerintah adalah sebuah kegiatan dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dan entitas pemerintah untuk pengambilan keputusan ekonomi yang bersumber dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan. 4. Karakteristik akuntansi pemerintah. Yang pertama, pemerintah tidak berorientasi laba. 2. Pemerintah membukukan anggaran. 3. Dalam akuntansi pemerintah dimungkinkan mempergunakan lebih dari satu jenis dana. 4. Akuntansi pemerintah akan membukukan pengeluaran modal. 5. Akuntansi pemerintah bersifat kaku. Dan 6. Akuntansi pemerintah tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang pada neraca. 5. Prinsip akuntansi pemerintah. 1. Basis akuntansi. 2. Prinsip nilai historis. 3. Prinsip realisasi. 4. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal. 5. Prinsip periodisitas. 6. Prinsip konsistensi. 7. Prinsip pengungkapan lengkap. Dan 8. Prinsip penyajian wajar. 6. Asumsi dasar akuntansi.
terdiri dari 1. Asumsi kemandirian entitas, 2. Asumsi kesinambungan entitas, dan 3. Asumsi keterukuran dalam satuan uang. 7. Karakteristik kualitatif laporan keuangan, terdiri dari 1. Relevan, 2. Andal, 3. Dapat dibandingkan, dan 4. Dapat dipahami. Penyusunan kebijakan akuntansi. 1. Penyusunan kebijakan akuntansi pelaporan keuangan. Tahap ini terkait laporan keuangan dimulai dari pengumpulan tujuan atau referensi berupa peraturan perundangan dan literatur lain yang terkait dengan kebijakan akuntansi laporan keuangan pemerintah daerah. 2. Penyusunan kebijakan akuntansi akun. Tahap ini terkait akun dimulai dari mempelajari SAP, khususnya pernyataan terkait akun-akun. 3. Tujuan laporan keuangan pemerintah. Tujuannya adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola. 4. Peranan laporan keuangan pemerintah. Akuntabilitas, manajerial, transparansi, keseimbangan antar generasi, dan evaluasi kinerja. Sistem pembukuan. Yang pertama, sistem pembukuan tunggal atau single entry. Sebelum ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, sistem pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan pencatatan tunggal atau single entry dengan menggunakan basis atau cash basis. 2. Sistem pembukuan berpasangan atau double entry adalah pencatatan debit dan kredit. Tata buku berpasangan akan mencatat setiap transaksi di dua buku yang berbeda. Dalam sistem pembukuan berpasangan, pengaruh ganda dua sisi dari setiap transaksi akan dicatat pada akun-akun yang tepat. Sistem ini juga menjadi satu cara untuk membuktikan keakuratan jumlah yang dicatat.